Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andino Lisandro Galang, Stambuk F551-19146. Kali ini saya akan menjelaskan contoh-contoh dari 5 tipe file. Pertama, file master. Contohnya, sistem rumah sakit memerlukan file master tentang catatan pasien, catatan penyakit, dan file lainnya. Jenis informasi pada file master cenderung tetap, tetapi isi informasinya dapat sering berubah. File master selalu diperbaharui dengan menggunakan file transaksi. 2. File transaksi. Contohnya, rekaman tentang pelanggan yang sudah membayar tagihan listrik akan membentuk file transaksi. Maksudnya, file tersebut memiliki tenggang waktu untuk diupdate, berapa banyak listrik yang dipakai, dan berapa besar biaya yang harus dibayar. 3. File laporan. Contohnya, data laporan keuangan atau akuntansi sebuah perusahaan harus diketahui bagian-bagian terkait. Maksudnya orang-orang pada bagian tertentu tersebut harus mengetahui atau bahkan mencetak hasilnya untuk membantu dan mempertanggungjawabkan pekerjaan mereka. 4. File sejarah. Contohnya, laporan akhir tahun perusahaan seperti rangkuman seluruh data dalam perusahaan untuk disimpan. Maksudnya, agar perusahaan tersebut dapat melakukan evaluasi kerja dan laporan pada tiap tahunnya. 5. File cadangan. Contohnya, membuat salinan dari seluruh data dalam perusahaan tersebut atau backup. Maksudnya, agar data yang telah dibuat dalam perusahaan tidak hilang begitu saja. Selanjutnya, aplikasi-aplikasi DBMS. Pertama, MySQL. Sejarah MySQL. MySQL pada awalnya diciptakan pada 1979 oleh Michael Monty-Waitnews, seorang programmer komputer asal Swedia. Monty mengembangkan sebuah sistem database sederhana yang dinamakan Unirect, yang menggunakan koneksi low level ISAM database engine dengan indexing. Kelebihan MySQL: berlisensi GPL dan multi-platform, dapat diintegrasikan dengan beberapa bahasa pemrograman. Mendukung ODBC untuk sistem operasi Windows, bisa dijalankan pada spesifikasi hardware yang rendah. MySQL dapat mendeteksi pesan kesalahan pada klien, dan MySQL dapat diintegrasikan dengan hosting. Kekurangan MySQL: kurang support pada pemrograman visual atau desktop. Karena berlisensi GPL sehingga sulit mendapatkan update untuk problem yang urgent. Diragukan dalam menangani data skala besar. Kedua, MariaDB. MariaDB pertama kali diciptakan pada bulan September 2010. MariaDB mengubah data menjadi informasi terstruktur dalam beragam aplikasi, mulai dari perbankan hingga situs web. MariaDB dikembangkan sebagai perangkat lunak database rasional yang menyediakan antarmuka SQL untuk mengakses data. Kelebihan MariaDB: pertama, portabilitas, open source, multi-user, aplikasi database yang cepat dan memiliki banyak pilihan data. Mampu digunakan untuk skala besar, dilengkapi dengan 20 bahasa. Kemudian kekurangan MariaDB: kekurangannya hanya disarankan untuk perusahaan besar. Ketiga, OracleDB. Oracle
didirikan pada 1977 oleh 3 orang programmer yang bernama Bob Miner, Ed Oates, dan Larry Ellison, yang kemudian menjabat menjadi CEO. Oracle pertama kali menyediakan sistem database yang dapat digunakan untuk kebijakan konvensional. Kelebihan Oracle DB. Pertama, skalabilitas transaksi data yang lebih besar dibanding RDBMS lainnya. Oracle DB menggunakan teknologi clustering, dan Oracle DB mendukung banyak sistem informasi. Lalu kekurangan dari Oracle DB yaitu harganya yang mahal dan sumber pembelajarannya yang susah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.